Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak pasar modal Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah memberikan suntikan dana sebesar 152 triliun rupiah ke sejumlah badan usaha milik negara yang terdampak pandemi COVID-19. Anggaran tersebut terbagi menjadi 3 skenario, yakni penyertaan modal negara, pembayaran kompensasi, dan dana talangan. Untuk menyelamatkan perusahaan BUMN terdampak pandemi COVID-19, pemerintah menyiapkan suntikan dana sebesar 152 triliun rupiah. Dari total dana tersebut, pemerintah membaginya menjadi 3 skenario, yakni penyertaan modal negara, pembayaran kompensasi, dan dana talangan. Pembayaran kompensasi dari pemerintah diberikan kepada 7 BUMN dengan total 108,48 triliun rupiah. Sedangkan untuk penyertaan modal negara atau PMN, pemerintah menggelontorkan dana sebesar 22,27 triliun di tahun 2020. PMN tersebut diberikan kepada 4 BUMN, sementara itu pemerintah menyuntikkan dana sebesar 19,65 triliun sebagai dana talangan bagi 5 BUMN. Mengenai dana talangan, Kementerian BUMN menyatakan dana talangan tersebut merupakan pinjaman yang bisa berbentuk tunai atau garansi yang harus dikembalikan ke pemerintah. Pemerintah memberikan dukungan tambahan kepada badan usaha milik negara dalam rangka program penyelamatan ekonomi nasional atau PEN akibat pandemi virus corona. Kepada awak media, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu menjelaskan, dukungan tambahan diberikan kepada BUMN yang terdampak pandemi atau memiliki pengaruh terhadap hajat hidup orang banyak. Skema dukungan berupa dana talangan tersebut merupakan tambahan dari alokasi dukungan pemerintah kepada BUMN yang sebelumnya telah dianggarkan dalam APBN 2020 versi Perpres 54 tahun 2020. Bagaimana mengukur efektivitas berbagai suntikan dana untuk BUMN? Bagaimana menjawab kritikan bahwa penggelontoran dana dan syarat kepentingan politik? Simak ulasannya hanya di Market Review. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita hari ini mengenai urgensi dana talangan BUMN dan juga beberapa bantuan pemerintah kepada BUMN terdampak pandemi COVID-19 sudah terhubung melalui live telepon. Ada Bapak Arya Mahendra Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Selamat pagi Pak Arya. Pagi. Terima kasih sudah bergabung Pak Arya bersama kami dalam Market Review. Langsung membahas tema kita hari ini, sebetulnya urgensinya apa Pak Arya? Sehingga kemudian publik mendapatkan gambaran memang perlu diberikan ataupun disalurkan bantuan dari pemerintah kepada perusahaan BUMN di pandemi COVID-19 ini. Oke, yang pertama yang harus kita pahami, di hampir semua negara itu pemerintahnya memberikan insentif-insentif supaya mempertahankan perputaran ekonomi di masing-masing bisnis juga, ekonomi dan UMKM dan bisnis di hampir semua negara begitu. Yeah. Itu yang pertama. Karena dengan corona ini mereka mau nggak mau ada stimulus untuk mereka gitu. Itu satu. Yang kedua, untuk Indonesia khususnya BUMN, seperti yang tadi kan saya sampaikan bahwa ada 150 sekian triliun untuk BUMN. Itu 108 triliun itu adalah untuk membayar hutang. Ya, membayar hutang pemerintah kepada BUMN. Yeah. Jadi itu bukan berarti, jadi kayak gitu. Ketika kita lagi kondisi iklim bisnisnya tidak baik, kan sangat biasa itu perusahaan-perusahaan akan mengejar piutang-piutang mereka. Yeah. Ya kan, jadi mereka, BUMN ini karena punya piutang ke pemerintah, maka mereka mengejar itu, Baik. supaya bisa mempertahankan cash flow bisnis dan sebagainya. Yeah. Itu jadi 108 triliun untuk yang namanya pembayaran hutang pemerintah. Jadi kalau ditanya apakah wajar dibayar ya, kalau Anda punya hutang kan wajar bayar hutang, benar nggak? Yeah. Ya, jadi itu sebenarnya hal yang nggak perlu kita pertanyakan kalau masalah bayar hutang ya. Ya, mau dia bagaimana perusahaannya ya tetap saja. Kalau sebagai pemilik piutang wajar dia menagih kepada orang
orang yang berutang kepada dia. Baik, mengenai piutang atau pembayaran piutang pemerintah kepada BUMN, bentuk stimulusnya seperti apa? Artinya apakah ada termin yang kemudian dipercepat karena sebetulnya BUMN pada saat ini sedang membutuhkan dana cair? Ya, dengan sendirinya ini ya, bukan soal percepatan, tapi soal komitmen untuk, kan kemarin tahun lalu di anggaran ini nggak ada sebenarnya pembayaran piutang itu. Di APBN 2020 kan gasnya nggak ada. Baik. Tapi karena kondisi corona ini akhirnya diberikan sekitar 8 triliun untuk pembayaran piutang. Ya, khususnya kepada perusahaan-perusahaan yang memang yang memberikan subsidi kepada pemerintah. Kepada publik. Selama ini. Misalnya PLN kan, dia kan ada subsidi dan sebagainya kan. Sudah wajar juga dia butuh cash flow juga. Sehingga wajar kita minta piutang kepada. Baik. Ya, Pak Arya, mengenai pembayaran piutang pemerintah kepada BUMN ini kemudian menjadi satu hal yang normal saja, tidak kemudian bisa di-follow up lagi, karena memang sudah seharusnya seperti itu. Yang memancing pertanyaan adalah mengenai penyertaan modal negara sebelum kemudian menentukan BUMN mana saja yang akan menerima PMN ini, Pak Arya. Sebetulnya dari Kementerian BUMN bagaimana melakukan assessment terhadap efisiensi yang sudah dilakukan oleh BUMN ini? Nah, kalau lihat PMN, sebenarnya totalnya memang betul, itu ada sekitar 15 triliun. Ya, 15 triliun. Yang 20 itu kan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Tahun lalu ditetapkan di APBN kita. Nah, kalau kita lihat lebih detail lagi, perusahaan-perusahaan penerima PMN ini semuanya layak. Pertama misalnya, Utama Karya. Ini kan untuk membangun jalan tol Sumatera. Ya. Kemudian yang kedua, ya, itu ada Aspindo. Itu penjaminan UMKM. Asuransi UMKM. Saat ini kan dengan kondisi corona seperti ini kan sangat wajar. Baik. Kalau dibutuhkan yang namanya jaminan ke UMKM. Kemudian PNM. PNM ini adalah pemberi uang kredit kepada UMKM juga. Nah, kemudian yang keempat adalah ITDC. Ini adalah untuk pengembangan wisata di Mandalika. Lebih kecil angkanya sekitar 500 miliar. Jadi, kalau dengan 4 BUMN yang diberikan PMN ini sebenarnya mana yang perlu kita pertanyakan gitu. Baik. Karena kalau dengan assessment ya itu assessmentnya. Apakah kita nggak mau bantu UMKM? Ya. Kan mau bantu UMKM nih, karena UMKM yang paling terdepan, ampun dibilang kan begitu. Baik. Ya, Pak Arya, kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Arya Sinulinga, ada beberapa grafis yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai rincian bantuan pemerintah untuk BUMN saat pandemi COVID-19. Di antaranya adalah untuk pencairan piutang sebanyak 108,48 triliun rupiah. Sementara untuk penyertaan modal negara 22,27 triliun rupiah. Sementara yang dialokasikan untuk dana talangan sebesar 19,65 triliun rupiah. Ya, berikutnya adalah ini mengenai daftar BUMN penerima dana bantuan dari pemerintah saat pandemi. Untuk BUMN yang menerima pencairan piutang senilai 108,48 triliun rupiah, diantaranya adalah PLN, kemudian BUMN Karya, PT KAI, Kimia Farma, Bulog, Pertamina, dan Pupuk Indonesia. Sementara itu, perusahaan BUMN yang menerima penyertaan modal negara dalam rangka realisasi dari pemulihan ekonomi nasional ataupun PEN adalah Utama Karya, penanaman nasional madani, ada Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, kemudian Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC. Dan berikutnya adalah BUMN penerima bantuan dana talangan sebesar 19,65 triliun rupiah, Garuda Indonesia, PT KAI, Perumnas, Krakatau Steel, dan Perkebunan Nusantara. Grafis berikutnya adalah ini mengenai BUMN yang tetap merugi walau sudah menerima PMN. Di antaranya adalah PT Krakatau Steel Tbk, PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, PT Sanghyang Seri, kemudian Perum Bulog, PT Doko Jabahari, dan PT Pertani.
Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Arya Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Pak Arya, mengenai BUMN penerima penyertaan modal negara. Sering kemudian disuntik PMN namun tetap merugi, tapi dapat lagi suntikan dana lah ya, ataupun PMN di realisasi pemulihan ekonomi nasional ini. Salah satunya adalah PT Krakatau Steel Tbk. Ini kemudian membuat kita bertanya-tanya sebetulnya urgensi kenapa Krakatau Steel tetap dapat PMN, Pak Arya? Gini, Krakatau Steel kan nggak dapat PMN kali tahunnya. Ya. Nggak dapat loh. Oke. Jadi kalau dibilang dapat, nggak dapat dia tahunnya. Ya. Kemudian Ataupun mungkin PTBI sebagai juga BUMN dapat. penerima bantuan? Bantuannya apa? Dana talangan tuh kredit. Jadi pemerintah hanya menjamin, melakukan penjaminan. Bukan dana cash. Gitu. Jadi dia pinjam ke pihak ketiga, kemudian pemerintah menjamin mereka, ya. Makanya Krakatau Steel dapat namanya dana talangan. Tapi bukan dana cash yang diberikan nggak pulang. Kalau PMN itu kan dia modal dan itu diberikan kepada BUMN tersebut gitu. Ya. Nah, kalau BUMN itu diberikan dana seperti itu, dia kan nggak dipulangkan. Ya. Sementara kalau dana talangan, itu adalah pinjaman yang diberikan kepada BUMN tersebut, dan harus dikembalikan baik pokok dan bunganya. Itu seperti pinjam ke bank saja, Baik. pihak tiga gitu. Nah, dan mengenai Krakatau Steel misalnya, ini kan bisnis hulu kita, menyangkut banyak bahan baku untuk industri-industri hilir di Indonesia. Kalau bahan baku kita yang hulu ini dimatikan, ya rugi nanti Indonesia ke masa depan. Ya. Ya, itu satu. Yang kedua, Krakatau Steel sudah berhasil kita restrukturisasi. Tahun ini kan ya untuk kuartal pertama dia untung sampai 1 triliun. Baru kali ini setelah 8 tahun. Ya. Jadi wajar juga kalau kita kasih lagi penjaminan untuk dana talangan, gitu Mas. Baik. Ya, Pak Arya, bagaimana sebetulnya Kementerian BUMN melakukan asesmen ataupun pengawasan terhadap suntikan-suntikan bantuan yang diberikan dari pemerintah agar betul-betul berjalan secara efisien? Seperti yang saya katakan tadi, untuk mengajukannya saja pun saat ini kami sudah sangat selektif. Ya. Bayangkan, yang dapat 4 PMN tahun ini yang kami perjuangkan dari Kementerian BUMN, semuanya punya reason, alasan yang harus diberikan. Karena kalau nggak diberikan, nanti yang terhambat adalah justru ekonomi Indonesia keseluruhan juga. Baru seperti, kan tadi ada 4 saya bilang, 4 penerima PMN. Coba teman-teman deh, silakan kritisi yang mana yang nggak layak dapat. Coba saya tanya. Gitu loh. Dari tahap awal pertama tuh kami menseleksi betul siapa penerima PMN. Gitu, Ya. Mas. Ada alasan-alasan kuat mengapa kemudian BUMN ini masuk ke daftar penerima dari bantuan pemerintah yang akan disalurkan gitu ya? Iya. Baik, kita ke semacam kritikan yang mempertanyakan mengenai stimulus disalurkan dari APBN kepada BUMN walaupun ini kemudian memiliki payung hukum. Bagaimana Anda menanggapi pendapat mengenai profesionalitas BUMN yang tidak kemudian terbangun secara full ketika pemerintah selalu memberikan berbagai macam suntikan stimulus, Pak Arya? Makanya tadi saya tanya, saya nggak mau jawab dengan alasan. Coba lihat dari perusahaan-perusahaan yang diberikan itu, mana yang kira-kira nggak layak. Nanti saya akan jawab satu persatu kalau yang nggak layak. Kita jangan ngomong bahwa ini nggak layak, dapat BUMN nggak dapat, tapi yang mana gitu. Ya. Kalau cuma kita retorika aja kan susah ya. Kita harusnya, ya namanya pengamat ekonomi, harusnya detail ya. Ya. Lain kalau dari pengamat politik, itu sih kita dia mau ngomong apa ya, sah-sah saja gitu. Kalau pengamat ekonomi kan dia harus detail nih, ini kenapa dapat, ini kenapa dapat. Dia kritisi satu persatu kenapa dapat. Nanti kami akan berikan jawaban juga kenapa dapat. Tapi kalau dikasih secara umum, tadi kan seperti saya jelaskan, Baik. bahwa
Misalnya keempat penerima PMN itu, mana yang nggak layak coba? Kita perlu bangun jalan tol karena gini, Mas. Setelah corona ini makin membuktikan bahwa ternyata logistik itu jalur logistik sangat penting. Dan jalan tol adalah salah satu jalur logistik yang paling cepat saat ini juga termasuk ini. Karena kan kita tahu penerbangan pesawat kan jadi mahal setelah corona ini gitu. Ya, kapal juga jadi mahal karena corona. Karena apa? Karena selama ini logistik kita itu menumpang di pesawat komersil. Nah, dengan terhambatnya pesawat komersil, maka logistik kita juga jalurnya maka terhambat juga. Maka jalan tol ini adalah salah satu solusi untuk logistik kita gitu. Supaya cepat logistiknya, Mbak. Baik. Makanya jalan tol Sumatera ini kita kebun benar banget gitu. Makanya dibutuhkan seperti itu dananya. Yang lain juga bagaimana? Kan saya tanya juga ini bagaimana gitu. Baik. Pak Arya, mengenai mekanisme reward and punishment agar perusahaan BUMN betul-betul mengelola berbagai macam bantuan dari pemerintah secara baik dan juga efisien. Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan Pak Arya dan pemirsa tetap di Market Review. Usai jeda kami akan segera kembali. Kembali di Market Review dan langsung kita lanjutkan perbincangan bersama Bapak Arya Mahendra Sinulinga, staf khusus Menteri BUMN. Pak Arya, menyambung tadi pertanyaan yang sudah saya sampaikan sebelum jeda, bagaimana sebetulnya Kementerian BUMN menerapkan mekanisme reward and punishment agar perusahaan-perusahaan BUMN penerima manfaat dari bantuan pemerintah ini betul-betul tertrigger untuk menggunakan bantuan secara efisien. Ya. Halo. Ya, silakan Pak Arya. Gini, yang pasti ya, kami ketika tahap pertama saja, kami akan menilai mana BUMN-BUMN yang layak untuk menerima mana yang layak talangan, ya. Itu kan kita seleksi dengan ketat gitu. Apakah ini memang dipergunakan untuk modal kerja? Apakah untuk kepentingan publik? Apakah untuk kepentingan bisnis perusahaan? Untuk mempertahankan market, atau apakah untuk berhubungan juga dengan bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, dengan pemilihan-pemilihan seperti ini, kami seleksi tahap pertamanya sudah dilakukan. Dan seleksi tahap pertama, kami mengusulkan 4 BUMN untuk menerima dana PMN, dan yang lain lagi untuk menerima dana talangan. Baik. Ya, harus dipisahkan nih. Dana talangan itu adalah pinjaman. Pemerintah hanya menjamin. Ya, jadi kita itu betul-betul untuk modal kerja. Nah, jadi dari dua tahapan ini kami sudah bisa seleksi dulu gitu. Kemudian kami juga lihat cek cash flow-nya mereka bagaimana, bisnisnya bagaimana. Baru kita usulkan apakah mereka penerima PMN atau bukan. Yeah. Apakah mereka penerima dana talangan atau bukan. Ya, jadi ketika ditempatkan sebagai dana talangan sama dana PMN itu berbeda gitu. Sudah berbeda situasinya. Baik. Gitu, Pak. Pak Arya, mungkin nggak misalnya ketika dana talangan ataupun PMN yang sudah disalurkan tidak ternyata digunakan secara efisien oleh perusahaan BUMN, kemudian karena asesmen sudah dilakukan oleh Kementerian BUMN, sehingga akhirnya memasukkan BUMN ini ke dalam perusahaan BUMN yang kemudian tidak menerima bantuan lagi di kemudian hari, karena secara performance efisiensinya nggak ada untuk menggunakan dana bantuan ini dengan baik. Gini, kita harus pilah-pilah. Apakah marketnya masih bagus? Nanti kita lihat lagi, bisnis modalnya masih bagus. Terakhir nanti evaluasi orangnya. Tidak bisa juga BUMN itu tiba-tiba nggak diberikan lagi apa-apa. Nggak mungkin juga, nanti mati. Ya. Gitu, nggak bisa. Nah, ini kita harus seleksi. Jadi, kami kan sudah membuat 4 kuadran BUMN itu. Satu perusahaan BUMN, yaitu perusahaan BUMN yang memang dia hanya mencari untung saja gitu. Ada juga kuadran yang memang perusahaan BUMN itu adalah di samping dia mencari untung, dia juga diservis kepada publik. Itu seperti BRI gitu ya, BTN itu kepada publik. Yang ketiga adalah perusahaan BUMN yang memang dia hanya untuk servis publik. Seperti Bulog,
kemudian pupuk, kemudian juga utama karya. Ya. Itu adalah yang memang dia untuk public service obligation. Tapi kalau udah BUMN tersebut tidak bisa lagi, udah bukan cari untung, nggak ada untungnya, kemudian juga nggak ada gunanya untuk publik, itu yang memang kita usahakan dibubarkan. Nah, kalau itu nggak layak untuk terima kuadran keempat tadi, nggak layak untuk terima PMN atau udah salah. Tapi kalau misalnya untuk public service obligation, ya memang mau nggak mau harus kita kasih terus gitu. Kayak Bulog kan mau nggak mau diberikan terus, ya kan? Kalau kali ini kan kepentingan masyarakat banyak. Pupuk misalnya, mau nggak mau kan harus dibuat. Mau nggak mau ada suntikan pada mereka. Karena menyangkut sektor yang cukup vital ya Pak Arya ya? Iya, karena menyangkut kepentingan publik gitu, masyarakat banyak. Nggak mungkin dihentikan. Baik. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah di sisi yang kuadran kedua dan pertama, maka sisi bisnisnya akan kami lihat. Apakah ini model bisnisnya benar nggak? Kalau model bisnisnya masih benar, masih bisa cari untung. Berarti kalau ada masalah di perusahaan tersebut, yang problem itu di eksekutifnya. Maka yang kita evaluasi adalah direksinya. Baik. Gitu loh. Makanya kami saat ini mengklasifikasikan dulu nih masing-masing perusahaan ke kuadran-kuadran ini. Kalau nggak layak lagi model bisnis dan sebagainya, bisnisnya nggak layak lagi, maka kita bikin di kuadran keempat. Yang udah nggak mungkin lagi. Kalau ini sih nggak perlu kita sih bukan untuk dibubarkan gitu, Pak. Karena banyak bisnis BUMN yang memang sudah nggak layak lagi. Baik. Tapi kalau masih layak, model bisnis masih bagus, berarti yang problem siapa? Direksinya. Baik. Bisa juga masih bagus, market masih oke, model bisnisnya nggak bagus. Ini pun direksinya yang harus dievaluasi. Karena nggak bisa membuat model bisnis yang benar gitu. Baik. Pak Arya, mengenai dana talangan ini kemudian diberikan kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang ya kerap kali mengalami kerugian lah. Komunikasi apa yang dilakukan antara Kementerian BUMN dengan pemerintah agar kemudian pemerintah katakanlah menjadi siap ketika memberikan dana talangan kepada perusahaan BUMN yang kerap merugi, pengembaliannya terkendala, apakah pengembaliannya dilakukan secara tidak full atau sebagainya? Nah ini kan makanya saya bilang kita sudah lihat juga seperti Krakatau Steel. Krakatau Steel ini sudah berhasil kita restrukturisasi Desember yang lalu. Kondisi dia berbeda sekali dengan kondisi selama 8 tahun sebelumnya. Gitu. Makanya kita lihat bahwa dia butuh modal kerja nih. Butuh modal kerja, butuh daya talangan yang dijamin oleh pemerintah. Dan terbukti kan Krakatau Steel tahun ini kuartal pertamanya udah untung gitu. Dari biasanya rugi. Nah, tapi kan butuh dia stimulus berbentuk dana talangan. Yang dia memang harus juga kasih, dia nggak akan meminta untuk PMN loh. Baik. Kita nggak minta PMN untuk Krakatau Steel. Kita minta dana talangan yang artinya dia kami hitung secara bisnis itu masih layak untuk diteruskan gitu, bisnisnya gitu. Apalagi dia sebagai bisnis hulu. Itu berbahaya. Kalau sampai Indonesia bisnis hulunya rusak, industri kita di hilir akan terganggu benar gitu. Dan kita akan tergantung sama impor. Ini yang kita nggak mau. Baik. Pak Arya, sangat singkat. Jaminan stimulus ini akan efektif dan bebas muatan politik. Ini kemudian kritikan yang berbunyi belakangan gitu. Makanya saya selalu tanya juga kepada yang mengkritik. Yang mana? Perusahaan mana? Yang dikatakan ini ada politiknya. Yang mana gitu? Ditunjukkan gitu. Kalau cuma dia gelondongan yang diomongin sama dia, itu pengamat politik. Bukan pengamat ekonomi. Kalau pengamat ekonomi pas detail ya. Detail perusahaan-perusahaan yang ada gitu. Nanti kita akan jawab kenapa diberikan. Kalau dia gelondongan diomongin sama dia, bayangin. Piutang aja dibicarakan gitu. Kan lucu. BUMN itu berhak untuk piutang, khususnya menagih piutangnya kepada pemerintah. Itu pun diribut. Lalu mau ngapain? Mau ngapain? Masa itu pun diributin? Berarti kan yang mengeribut itu nggak paham dengan kondisi yang ada. Masa kita punya piutang nggak boleh nagih? Oh itu kan kacau. Ya, yang paling penting adalah kita sama-sama mengawasi agar bantuan pemerintah bagi BUMN terdampak pandemi ini betul-betul terserap secara efisien gitu ya? Iya, itu pasti. Kita makanya. Tapi kita sejak awal pun ketika mengusulkan perusahaan-perusahaan sudah sangat
selektif gitu, Mas. Baik, Pak Arya terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sukses untuk Anda. Ya, sama-sama. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Arya Sinulinga, staf Menteri BUMN, dan usai jeda berikut ini kami akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak Toto Pranoto, pengamat BUMN, mengenai urgensi dari dana bantuan yang diberikan kepada perusahaan BUMN pada saat pandemi. Tetap di Market Review.